Selamat pagi, selamat berjumpa lagi anak-anak semua. Salam sehat. Baik, sebelum kita lanjut materi hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah bahas pewarisan sifat. Hari ini lanjutan materi kelangsungan hidup makhluk hidup. Dan pembahasan soal kompetensi dasarnya masih sama. Kelangsungan hidup makhluk hidup, materinya 1 adaptasi, 2 seleksi alam. Tujuan pembelajaran, kali lalu kita sudah bahas sampai dengan poin ke-8. Hari ini kita lanjut poin 9, 10, dan 11 ditambah dengan pembahasan soal. Setelah mempelajari kelangsungan hidup, diharapkan siswa dapat menjelaskan perbedaan antara adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Yang ke-10, siswa dapat memberi contoh adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Dan yang ke-11, siswa dapat menjelaskan tentang seleksi alam. Kita masuk materi A, adaptasi. Coba kamu amati gambar di atas. Tentu kamu tidak asing lagi dengan hewan yang ada pada gambar tersebut. Pernahkah kamu melihat secara langsung? Tentu saja tidak. Dinosaurus merupakan hewan yang sudah punah. Kepunahan dinosaurus dikarenakan ketidakmampuannya untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Hal tersebutlah yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Secara umum, adaptasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Adaptasi morfologi, 2. Adaptasi fisiologi, 3. Adaptasi tingkah laku. Kita lihat adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi bentuk tubuh ini berfungsi untuk menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan cara ia mendapat makanan dan menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan bagaimana ia tinggal di tempat tersebut. A. Adaptasi morfologi pada hewan. Beberapa contoh adaptasi morfologi pada hewan. 1. Paruh burung dan kaki burung. Kenapa kita lihat di sini anak-anak, paruh burung bentuknya berbeda-beda. Ini karena disesuaikan dengan jenis makanan dan tempat hidupnya. Kita lihat gambar pertama, bentuk paruh burung. Paruhnya pendek dan kuat karena disesuaikan dengan jenis makanannya, yaitu biji-bijian. Contoh, burung pemakan biji-bijian adalah burung pipit, burung gereja, burung gelapik, dan ayam. Yang kedua, bentuk paruh yang kedua. Kita lihat di sini, paruhnya kuat, tajam, dan melengkung ke bawah ini, anak-anak. Bagian ujungnya. Karena disesuaikan jenis makanan, karena dia makannya adalah daging. Contohnya burung elang, burung hantu, dan burung gagak. Bentuk paruh yang ketiga, mempunyai paruh yang panjang, runcing, kecil, dan melengkung. Disesuaikan dengan jenis makanan karena makanannya adalah nektar pada bunga. Contoh burung adalah burung kolibri dan burung jantung. Bentuk paruh yang keempat, paruhnya besar dan bagian bawahnya memiliki struktur menyerupai kantong karena jenis makanannya adalah ikan. Contohnya adalah burung pelikan. Bentuk paruh yang kelima, kuat dan runcing. Jenis makanannya adalah serangga.
Contohnya burung pelatuk dan burung kutilang. Yang keenam, bentuk paruh yang keenam, lebar dan tipis. Disesuaikan dengan jenis makanan yaitu ikan dan seafood kecil. Contoh adalah itik dan angsa. Lanjut, bentuk kaki. Bentuk kaki ini disesuaikan dengan mencari makan dan tempat tinggal, habitatnya. Kita lihat yang pertama, bentuk kaki pemanjat, bentuk kaki panjang dan tegap. Karena jenis kakinya adalah kaki penggais. Contohnya adalah ayam. Bentuk kaki yang kedua, cirinya kaki kuat dengan kuku sangat tajam. Itu kaki pencengkeram, yaitu burung elang dan burung hantu. Bentuk kaki yang ketiga, kita lihat bentuknya ini, cakar yang tajam, memiliki 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang. Itu jenis kaki pemanjat. Contohnya burung kakatua dan burung pelatuk. Bentuk kaki yang keempat, jari-jari panjang dan terletak dalam satu bidang datar. Kaki bertengger. Contohnya burung kutilang dan burung pipit. Dan yang kelima, kita lihat bentuk kaki mempunyai selaput. Ini anak-anak selaput di antara jari-jari kaki. Itu kaki perenang. Contohnya itik, angsa, dan pelikan. Yang kedua, mulut serangga. Mulut serangga ini juga berbeda-beda bentuknya anak-anak karena disesuaikan dengan jenis makanan. Kita lihat gambar pertama, bentuk mulut penggigit dan pengunyah. Contohnya belalang dan jengkrik. Yang kedua, bentuk pengisap, bentuk mulut pengisap. Mempunyai belalai yang panjang anak-anak ini. Itu contohnya kupu-kupu. Yang ketiga, bentuk pengisap dan penjilat. Contohnya lalat dan lebah. Dan yang terakhir, bentuk penusuk dan pengisap. Ini anak-anak. Contohnya adalah nyamuk. Itu pada hewan. B. Adaptasi morfologi pada tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan xerophyte atau tumbuhan yang hidup di daerah kering. Memiliki ciri-ciri A. Daun berupa duri, tebal, sempit, dan berlapis lilin atau kutikula. Kutikula itu berlapis lilin. Berfungsi untuk mengurangi penguapan. B. Ciri yang kedua B. Batang yang tebal. Berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. C. Akarnya panjang, berfungsi untuk mencapai tempat air yang jauh. Contohnya kaktus dan kurma. Ciri tumbuhan kedua, tumbuhan higrofit, hidup di tempat lembab atau basah. Memiliki ciri-ciri 1. A. Memiliki daun yang tipis dan berukuran lebar, berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. B. Memiliki banyak stomata pada daunnya agar proses transpirasi dapat berjalan dengan lebih cepat. Transpirasi itu proses hilangnya air pada tumbuhan. Itu transpirasi. C. Sering melakukan gutasi atau penetesan air melalui mulut daun atau stomata. Contohnya keladi dan paku-pakuan. Kita lanjut. 3. Tumbuhan hidrofit. Hidrofit itu hidup di lingkungan air. Memiliki ciri-ciri A. Memiliki daun yang tipis dan berukuran lebar. Berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. B. Batang berongga, berfungsi sebagai saluran udara. C. Perakaran serabut yang banyak atau perakaran yang kuat. Contoh hidrofit itu
eceng gondok, teratai, padi, hidrilla sp atau spesies, dan genjer. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang mencakup fungsi alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup. Contoh adaptasi fisiologi. Adaptasi ikan terhadap kadar garam. Kita lihat A, ikan air laut, karena nanti ada ikan air tawar. Ikan air laut. Kadar garam pada sel tubuh ikan yang hidup di air laut lebih rendah daripada kadar garam air laut. Artinya, tekanan osmosis dalam tubuh ikan lebih rendah daripada tekanan osmosis air laut. Osmosis itu adalah tekanan yang dihasilkan oleh suatu zat yang terlarut dalam air, yang dapat menembus suatu membran yang tipis. Itu disebut dengan osmosis. Hal ini menyebabkan air dalam tubuh ikan cenderung keluar dari sel-sel tubuh ikan. Akibatnya, ikan air laut dapat kehilangan air. Untuk itu, ikan air laut beradaptasi dengan cara banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin yang lebih pekat. Lanjut, B. Ikan air tawar. Kadar garam pada tubuh ikan yang hidup di air tawar lebih tinggi daripada kadar garam air tawar. Artinya, tekanan osmosis dalam tubuh ikan lebih tinggi daripada tekanan osmosis air tawar. Hal ini menyebabkan air tawar cenderung masuk ke dalam sel-sel tubuh ikan. Akibatnya, ikan air tawar menjadi kelebihan air. Untuk itu, ikan air tawar beradaptasi dengan cara sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin yang tidak pekat atau encer. Lanjut, 2. Adaptasi terhadap kadar oksigen. Kadar oksigen dan tekanan udara di daerah pegunungan relatif lebih rendah dibandingkan dengan kadar oksigen dan tekanan udara di dataran rendah. Sehingga orang yang tinggal di daerah pegunungan beradaptasi dengan cara memproduksi sel darah merah lebih banyak untuk mengikat oksigen. Yang ketiga, adaptasi pada sistem pencernaan. Satu, hewan herbivora. Anak-anak masih ingat? Herbivora adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Makanan hewan herbivora berupa tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung selulosa yang sulit untuk dicerna. Anak-anak, selulosa itu apa? Selulosa itu serat-serat pada tumbuhan. Oleh karena itu, hewan herbivora memiliki saluran pencernaan yang panjang, serta menghasilkan enzim selulase. Enzim selulase itu untuk mencerna selulosa atau mencerna serat-serat yang ada pada rumput. Enzim selulase dihasilkan oleh bakteri yang bersimbiosis di dalam tubuh herbivora tersebut. Yang kedua, hewan bertubuh lunak, Teredo navalis, atau cacing kapal atau cacing pengebor. Pada saluran pencernaan terdapat kelenjar yang dapat menghasilkan enzim selulase. Dengan enzim yang dimilikinya, hewan tersebut sering merusak kapal dan tiang-tiang kayu yang terdapat di pelabuhan. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah perilaku suatu makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi tingkah laku, 1. Bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan untuk mengelabui musuhnya atau mimikri. Mimikri itu mengubah warna. Yang kedua, tokek mengelabui musuhnya dengan menyamar di batang pohon atau kamuflase. Kamuflase itu sama dengan menyamar. Yang ketiga, rayap dewasa sering memakan kembali kelupasan kulitnya untuk memperoleh kembali flagellata penghasil enzim selulase. Nah, ini anak-anak lihat ini ya. Ini
Ini yang disebut dengan mimikri, sehingga dia terhindar dari musuhnya. Juga tokek yang ada di gambar ini disesuaikan dengan pohon yang ia berada, sehingga ia terhindar dari musuh-musuh. 4. Anak rayap menjilat dubur induknya untuk memperoleh flagellata penghasil enzim selulase untuk membantu mencerna makanan berupa kayu. 5. Hewan mamalia seperti paus, lumba-lumba, duyung, singa laut, dan anjing laut bernapas dengan menggunakan paru-paru. Untuk itu, mamalia air melakukan adaptasi dengan cara muncul ke permukaan air untuk menghirup udara secara langsung atau oksigen. Ini anak-anak kita lihat mereka lompat keluar dari perairan. Ini dengan tidak langsung untuk memperoleh oksigen secara langsung. 6. Pada musim kemarau, pohon jati dan flamboyan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan sehingga dapat menghemat air. 7. Jagung menggulungkan daunnya apabila udara sangat panas untuk mengurangi penguapan. 8. Kerbau suka berkubang atau mandi lumpur untuk mengurangi panas pada tubuhnya dan juga untuk membuat agar kulitnya yang tebal menjadi lunak. 9. Cecak dan kadal memutuskan ekornya untuk mengelabuhi predator atau autotomi. 10. Beruang, ular, kura-kura, dan bengkarung terlelap di sarangnya untuk menghindari cuaca yang sangat dingin, menghemat energi, dan kekurangan makanan atau hibernasi. Yang berikut, kelelawar, lemur, kerdil, dan beberapa tupai terlelap dalam suatu tidur untuk menghindari panas yang tinggi dan kekurangan air atau estinasi. Kita masuk B yang terakhir, seleksi alam. Selama kehidupan masih tetap berlangsung, maka seleksi alam akan tetap ada. Seleksi alam merupakan pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang mampu beradaptasi, maka makhluk hidup tersebut akan dapat bertahan hidup. Tetapi makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan mati dan akhirnya punah. Alam akan melakukan seleksi alam terhadap makhluk hidup melalui berbagai peristiwa seperti banjir, longsor, gunung meletus, gempa, dan berbagai bencana alam lainnya. Proses seleksi alam dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 1. Suhu, 2. Makanan, 3. Cahaya matahari, 4. Habitat. Seleksi alam menyebabkan kepunahan, contohnya 1. Dinosaurus, 2. Harimau Jawa, 3. Harimau Bali. Contoh seleksi alam. 1. Kupu-kupu Biston bitularia yang hidup di Inggris. Sebelum terjadi revolusi atau perubahan makhluk hidup, industri jumlah populasi Biston batularia yang bersayap cerah lebih banyak dibandingkan dengan Biston batularia yang bersayap gelap. Setelah revolusi industri, kondisi menjadi terbalik. Jumlah populasi Biston batularia yang bersayap gelap lebih banyak dibandingkan dengan Biston batularia yang bersayap cerah. Hal ini terjadi karena pemangsa lebih mudah menangkap populasi Biston batularia yang bersayap cerah. Ini anak-anak lihat di gambar, yang gelap pasti dia akan selamat karena di tempat gelap. Sedangkan yang berkulit terang pasti dia akan dimangsa oleh pemangsa. Maka yang berkulit cerah akan punah suatu saat. Yang kedua, proses terbentuknya variasi burung finch di Kepulauan Galapagos. Pada awalnya, paruh burung finch merupakan tipe pemakan biji. Namun di Galapagos, biji-bijian sangat terbatas, sehingga
terjadi perubahan jenis makanan menjadi pemakan serangga, pemakan pucuk pohon, pemakan kaktus, dan lain sebagainya. Sehingga secara perlahan paruh burung pink akan berubah. Kita lihat gambar di atas ini dua, beda dengan yang ada sudah berbeda dengan di gambar yang kedua ini. Karena disesuaikan dengan makanan. Kita lanjut. Ini kita lanjut dengan pembahasan soal anak-anak tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Yang kali lalu kita sudah bahas banyak tentang pewarisan sifat itu. Kita lihat istilah-istilah yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Contoh soal. 1. Perhatikan beberapa genotip yang dihasilkan oleh individu sebagai berikut. Ada 12 nomor anak-anak lihat. 1. M besar, M besar. 2. B besar, B besar. 3. T kecil, T kecil. 4. A kecil, A kecil. 5. M besar, M kecil. 6. T besar, T kecil. 7. M besar, M besar. T besar, T besar. 8. T kecil, T kecil. K kecil, K kecil. 9. B kecil, B kecil. T besar, T besar. 10. K besar, K kecil. M kecil, M kecil. 11. M besar, M kecil. B besar, B kecil. Dan 12. T besar, T kecil. M besar, M kecil. Ini genotip itu sifat yang tidak tampak dari luar dan dia menggunakan abjad. Di sini disuruh kita tentukan A. Genotip homozigot. B. Genotip homozigot dominan. C. Genotip homozigot resesif. D. Genotip heterozigot. E. Gamet dari masing-masing genotip di atas ini. Ya, anak-anak kali lalu kita sudah belajar itu. Nanti lebih jelasnya anak-anak nanti baca di buku halaman 120 dan seterusnya itu tentang pewarisan sifat. Coba anak-anak, kasih waktu 1 menit, anak-anak menentukan ini. Ada homozigot, ada heterozigot, ada resesif. Kita lanjut. Jawaban yang betul mana? A. Genotip homozigot. Harus mengerti dulu pengertian. Homozigot yaitu pasangan gen yang sifatnya sama atau pasangan gen yang mempunyai alel yang sama. Jadi itu kata kunci anak-anak. Homozigot yaitu alel yang sama atau seragam. Coba lihat, genotip homozigot. Nomor 1, ya, M besar itu homo karena sama. Yang berikut 2 masuk, homozigot, B besar, B besar. 3, T kecil, homozigot. 4, A kecil, juga homozigot. Yang 7, M besar, T besar, homozigot. 8, T kecil, K kecil, homozigot. 9, B kecil, T besar, homozigot. Nanti ada homozigot dominan, ada homozigot resesif dari genotip yang ada. B. Genotip homozigot dominan. Nah, ini anak-anak. Dominan adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul disimbolkan dengan huruf besar. Genotip homozigot dominan, huruf-huruf yang besar, sama dan besar. Coba kita lihat. Ya, nomor 1. M besar, dominan. Dominan artinya dia menguasai. Mengalahkan yang kecil. Yang kedua, B besar, ya, homozigot. Dan yang ketujuh, M besar, T besar, homozigot. Jadi homozigot itu yang menggunakan abjad huruf besar. C. Genotip homozigot tapi resesif. Resesif artinya sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak
atau gen yang ditutupi oleh sifat gen lain disimbolkan dengan huruf kecil. Dari 12 genotip ini kita lihat mana yang resesif. Yang kecil-kecil homo tapi resesif. Yang kecil berarti T kecil, T kecil, A kecil, A kecil, dan T kecil, T kecil, K kecil, K kecil. Berikut, D, genotip heterozigot, artinya yang berbeda. Pasangan gen yang sifatnya tidak sama, atau pasangan gen yang mempunyai alel yang berbeda. Kita lihat yang mana ini. Nomor 5, M besar, M kecil. Ya, ada satu. Yang kedua, T besar, T kecil, heterozigot yang berbeda. Berikut, ada M besar, M kecil, B besar, B kecil. Dan yang terakhir, T besar, T kecil, M besar, M kecil. Itu heterozigot. E, gamet dari masing-masing genotip di atas. Gamet biasa disimbol dengan G besar. Adalah sel kelamin suatu individu dan berasal dari genotip. Kita lihat M besar, gametnya hanya satu, yaitu M besar. Karena dia homo. Sama. Yang kedua, B besar, gametnya hanya B besar saja. T kecil, karena homo, gametnya T kecil saja. Ini juga homo resesif, gametnya A kecil saja. Yang kelima, M besar, M kecil, gametnya ada dua, karena ada M besar dan M, ditulis M besar dan M kecil. T besar, T kecil, gametnya T besar dan T kecil. M besar, T besar, gametnya hanya satu, yaitu hanya ada M dan T. M besar dan T besar. T besar, T kecil, K kecil, gametnya ada dua, yaitu T besar, K besar, dan T kecil, K kecil. 9. B kecil, T besar, gametnya satu juga, yaitu karena homo, hanya ada B kecil dan T besar. 10. K besar, K kecil, M besar, M kecil. Ini ada heterozigot, ini ada homozigot. Gametnya ada K besar, M kecil, dan K kecil, M kecil. Yang 11. M besar, M kecil, B besar, B kecil. Ini juga heterozigot, maka gametnya ada 4. Diperoleh dari mana? M besar ini digabungkan dengan B besar. Sehingga kita dapat M besar, B besar. Yang berikut, M besar digabungkan dengan B kecil. Jadilah M besar, B kecil. Terus berikut, M kecil digabungkan dengan B besar. Dapatnya M besar, B besar. Dan yang terakhir, M kecil dengan B kecil, hasilnya M kecil, B kecil. Sehingga macam gametnya ada 4. Dan yang terakhir, T besar, T kecil, M besar, M kecil. Ini gametnya ada 4 juga, karena bersifat heterozigot. Itu cara mencarinya juga sama dengan nomor 11. T besar digabungkan dengan M besar, dapatnya T besar, M besar. T besar digabungkan dengan M kecil, T besar, M kecil. Terus T kecil digabungkan dengan M besar, T kecil, M besar, dan terakhir T kecil dengan M kecil, dapatnya T kecil, M kecil. Nah, ini anak-anak tolong perhatikan ini, karena sebentar kita masuk dalam contoh persilangan, baik monohibrid dan dihibrid, kita tetap memperhatikan genotip yang ada ini. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk sudah dalam contoh soal persilangan. Persilangan monohibrida. A, persilangan monohibrid dominan, artinya dia menguasai dan selalu menggunakan abjad huruf besar. Persilangan monohibrid dominan adalah persilangan dua individu sejenis yang mempunyai satu sifat beda dengan gen-gen yang dominan. Contoh satu sifat beda, dua individu itu misalnya bapak dengan mama. Satu sifat beda misalnya bapak rambut
keriting menikah dengan mama rambut lurus. Nah, itu yang dimaksud dengan satu sifat beda. Hanya beda rambut, satu rambut keriting, satu rambut lurus. Contohnya, satu bunga warna merah, M besar, M besar. Berarti dia dominan. Karena ini dia bilang dominan, berarti dia menggunakan huruf besar. Disilangkan dengan bunga berwarna putih, M kecil, M kecil. Berarti M kecil ini dia bersifat resesif. Sifat merah dominan, sedangkan sifat putih resesif. Disuruh tentukan A rasio genotip F2 dan rasio genotip fenotip F2. Nah, anak-anak, rasio itu apa? Rasio itu perbandingan. Pak kasih contoh, di keluarga kalian ada adik kakak, misalnya kamu 4 orang. 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan, berarti perbandingannya 3 laki-laki berbanding 1 perempuan. Itu maksud daripada rasio. Sedangkan presentasi genotip F2 dan presentasi fenotip F2. Itu kita nanti kalikan dengan 100. Kita lanjut dulu. Nah, ini anak-anak. Yang pertama, kita tentukan dulu induk atau biasa disingkat dengan P. Induk pertama atau parental atau yang tetua, yaitu bunga warna merah dan bunga warna putih. Genotipnya dia menggunakan abjad. Karena merah dominan, maka dia menggunakan abjad huruf besar-besar. Jadi M besar ini bunga warna merah. Disilangkan dengan M kecil bunga warna putih. Itu fenotip. Anak-anak ingat, genotip itu menggunakan simbol, sedangkan fenotip ini sifat yang tampak. Ada merah, ada putih. Gamet, karena di sini homosigot, genotipnya homosigot, maka gametnya hanya satu, yaitu M besar saja. Begitupun yang M kecil. Ya, gametnya kita turunkan hanya satu, M kecil saja. F1 diperoleh di sini M besar, M kecil. Diperoleh dari mana? Kita silangkan gametnya. Misalkan ini gamet jantan, ini gamet betina. Kita silangkan M besar disilangkan dengan M kecil, hasilnya M besar, M kecil. Bagaimana sifat yang nampak fenotipnya? Di sini ada M besar, ada M kecil. Berarti ada merah dan putih. Salah. Karena kenapa di sini muncul merah? Karena M besar dominan terhadap M kecil. Atau dalam persilangan ini merah dominan terhadap putih. Maka yang muncul adalah merah. Kita lanjut, P2. Induk kedua. Untuk memperoleh induk kedua, rumusnya F1 disilangkan dengan F1. Genotipnya kita lihat, M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Gametnya ada 2, M besar dan M kecil. Begitupun di sini ada M besar dan M kecil. Kita lanjut mencari F2. Nah, F2 kita buat dalam tabel papan catur. Anak-anak, ini ada simbol jantan, ini simbol betina. Kalau pada tumbuhan benang sari, sedangkan ini putih. Kita ingat anak-anak, tadi untuk mendapatkan F2, itu rumusnya F1 disilangkan dengan F1. F1 tadi genotipnya apa? M besar, M kecil, kita tulis. Di sini juga M besar, M kecil. Untuk mengisi kolom 1, M besar disilangkan dengan M besar, hasilnya M besar, M besar. Kolom 2, M kecil disilangkan dengan M besar, hasilnya M besar, M kecil. Kolom 3, M besar, M kecil, hasilnya M besar, M kecil. Dan yang terakhir, M kecil gabung dengan M kecil, hasilnya M kecil, M kecil. Jadi kita sudah dapat 4 anak pada keturunan kedua. Nah, soal tadi disuruh cari rasio genotip. Kalau rasio genotip, kita lihat abjad. Kita lihat di sini. Kolom pertama, abjad M besar, M besar. Ada berapa ini anak-anak?
Kita lihat, oh di sini ada M besar, tapi ada M kecil, tidak sama. Yang ketiga, M besar, M kecil, oh tidak sama dengan nomor 1. 4, M kecil, oh tidak sama juga. Karena dia di sini kecil, di sini besar. Berarti M besarnya hanya 1. Begitu kita lanjut. Ini kenapa 2 M besar, M kecil? Kita lihat, oh ada di kolom 2 dan kolom 3. Berarti M besar, M kecil ada 2. Dan yang terakhir, M kecil hanya 1. Rasio fenotipnya. Tadi anak-anak masih ingat kalau M besar berarti merah. Di sini ada M besar, M kecil, tapi kenapa dia merah? Karena besar dominan terhadap yang kecil. Maka merah ada 1, 2, 3. Fenotipnya merah 3 berbanding putih 1. Nah, untuk mencari presentasi genotip, kenapa di sini dapat 25 anak-anak? 25 M besar, M besar. Kita lihat M besar ada berapa? Oh, 1 saja. Berarti 1/4 kali 100. 1 M besar ada 1 saja. 4 kenapa per 4? Karena ada 4 bersaudara. Dikali dengan 100. Jadi 1/4 kali 100, 1 kali 100, 100 bagi 4, 25. Di sini kenapa dapat 50? Karena M besar, M kecil ada 2. Dari 4 bersaudara berarti 2/4 kali 100. 2 kali 100, 200 bagi 4, 50. Dan genotip yang terakhir ada 25 ini juga diperoleh dari 1/4 kali 100. 1 kali 100, 100, 100 bagi 4, 25. Presentasi fenotip, sifat yang tampak. Merah, ada berapa anak-anak? Ada 3. Berarti 3/4 kali 100. 3 kali 100, 300 per 4 sama dengan 75% merah. Berbanding putih 1 dari 4 bersaudara, 1/4 kali 100. Jadi 1 kali 100, 100 bagi 4 sama dengan 25% putih. Itu adalah sifat dominan. Kita lanjut. Nah ini anak-anak yang kedua, contoh yang kedua nanti ada tanaman ercis bunga warna ungu, U besar berarti dominan juga ya. Disilangkan dengan tanaman ercis bunga putih, U kecil, berarti resesif. Nanti hasilnya sama dengan tadi anak-anak. Dari persilangan tersebut diperoleh hipotesis, dugaan sementara anak-anak. Apakah betul tanaman ercis bunga warna ungu bersifat homozigot resesif? Dan yang kedua, dan seterusnya nanti anak-anak sesuaikan dengan hasil yang ada, betul atau tidak. Nah ini anak-anak ya, U besar, ungu, U kecil putih. Genotip gametnya karena dia homozigot, maka turunkan 1 saja U besar, di sini U kecil. Maka gametnya disilangkan dapat U besar, U kecil warna ungu. Kenapa ungu? Karena ungu masih dominan. Untuk mendapatkan F2 sama seperti tadi anak-anak. Di sini kita tulis kembali F1-nya U besar, U kecil, silang U besar, U kecil. Ungu. Gamet keduanya ungu, U besar dan U kecil. Ada U besar dan U kecil. Kita menggunakan tabel papan catur lagi. Sama seperti tadi anak-anak. U besar disilangkan dengan U besar, hasilnya U besar. U kecil disilangkan dengan U besar, hasilnya U besar, U kecil. U besar disilangkan dengan U kecil, U besar, U kecil. U kecil disilangkan dengan U kecil. Hasilnya sama anak-anak seperti tadi. Rasio genotipnya U besar ada 1, U besar, U kecil ada 2, U kecil ada 1. Cara mencari presentasi juga masih sama ya. 1 U besarnya hanya 1/4 bersaudara kali 100. Begitupun U besar, U kecil 2/4. Kenapa 4? Karena masih 4 bersaudara. U-nya ada 2, makanya 2/4 kali 100. U kecil juga sama. 1/4 kali 100.
Nah, dapatnya ini 25, 50, 25. Rasio fenotip juga sama ya. Ungunya ada 3, berarti 3 per 4 kali 100 dapat 75. Putih 1 per 4 kali 100 dapat 25. Putih. Kita lanjut. Nah, ini berdasarkan proses penyelewengan disebutkan hipotesis tadi ya. Nanti ini anak-anak silakan baca dan sesuaikan. Kita lanjut pada persilangan. Ada persilangan tadi monohibrid, dominan, ada persilangan monohibrid intermediar. Ini anak-anak tolong perhatikan. Intermediar itu artinya tadi apa? Sifat antara. Persilangan monohibrid intermediar adalah persilangan dua individu sejenis yang memiliki sifat yang berbeda di antara sifat dominan dan resesi. Hal ini terjadi adanya dominan tak sempurna. Contohnya, bunga warna merah M besar disilangkan dengan bunga warna putih M kecil, di mana M besar dan M kecil bersifat intermediar. Tentukan rasio genotip dan fenotip. Caranya sama juga. Kita lihat parental 1 atau induk pertama. M besar, M besar, merah, dominan. M kecil putih. Gametnya, M besar kita turunkan M besar saja. M kecil kita turunkan M kecil saja karena masih homozigot. F1-nya M besar, M kecil, merah muda. Inilah yang disebut dengan intermediar. Kalau dominan berarti merah menutup M besar menutupi M kecil berarti dia merah. Tapi ini karena intermediar maka dia jadi merah muda. Anak-anak, sebentar kalau ada M besar, M kecil bukan merah, tetapi merah muda karena dia bersifat intermediar. Kita lanjut. Nah, induk kedua, rumusnya masih sama, F1 disilangkan dengan F1. Ditulis kembali M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Gametnya ada M besar, M kecil, dan F1 juga ada M besar, M kecil. Kita menggunakan papan catur sehingga lebih memudahkan. Ditulis kembali F1-nya untuk gamet jantan M besar, M kecil. Gamet betina M besar, M kecil. Kita silang M besar disilangkan dengan M kecil, hasilnya M besar, M besar. M kecil disilang dengan M besar, hasilnya M besar, M kecil. Yang berikut M besar disilangkan dengan M kecil, hasilnya M besar, M kecil. M kecil disilangkan dengan M kecil, hasilnya M kecil, M kecil. Kita lihat pertanyaan tadi. Rasio genotip. Berarti genotip ada simbol. M besar ada 1. M besar, M kecil ada 2. M kecil ada 1. Berarti perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 1 untuk rasio genotip. Presentasi genotipnya. M besar ada 1 dari 4 bersaudara. Berarti 1 per 4 kali 100 dapat 25% M besar. Yang berikut, yang kedua, M besar, M kecil ada 2. Maka 2 per 4 kali 100 dapatnya 50% M besar, M kecil. Begitupun M kecil ada 1 dari 4 bersaudara. 1 per 4 kali 100 dapat 25% M kecil. Rasio fenotip. Perbandingan sifat yang tampak. Kita lihat, merah ada 1, merah muda ada 2, putih ada 1. Berarti presentasi fenotipnya, merah ada 1, berarti 1 per 4 kali 100, dapatnya 25% merah. Dan merah muda kita lihat di kolom ini ada nomor 2 dan nomor 3. Berarti ada 2 merah muda. 2 per 4 kali 100 dapat 50% merah muda. Dan 1 putih dari 4 bersaudara dikali dengan 100, maka dapat 25% putih. Nah, di sini anak-anak tolong diingat,
rasio genotip untuk dominan dan intermedial ada perbedaan. Kalau dominan, genotipnya 1:2:3, sedangkan fenotipnya 3:1. Sedangkan intermediar, baik genotip maupun fenotip sama, 1:2:1. Kita lanjut. C. Persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu yang melibatkan dua sifat beda. Tadi Pak kasih contoh. Kehidupan dalam rumah saja anak-anak, yang dua sifat beda. Tadi satu sifat beda sudah. Dua sifat beda, misalkan Bapak rambut keriting, kulit hitam, menikah dengan Mama rambut lurus, kulit putih. Nah, itu sudah dua sifat beda. Karena ada kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus. Itu yang maksudnya dua sifat beda. Nanti trihibrid tinggal ditambah lagi. Kita lihat masuk dengan contoh soal. Kacang ercis berbiji bulat kuning, B besar, B besar, K besar, K besar. B besar, B besar ini apa? Biji bulat. K besar ini apa? Warna kuning. Disilangkan dengan kacang ercis biji kisut hijau. B kecil biji kisut, K kecil warna hijau. Saat biji bulat kuning dominan terhadap kisut hijau. Jadi kita lihat huruf besar ini berarti dia dominan, sebentar dia menutupi. Ya. Tentukan rasio genotip dan fenotip pada F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Ini sedikit perbedaan dengan monohibrid anak-anak, makanya perhatikan baik-baik. Yang pertama kita selalu tentukan parental atau induk. Kita lihat ditulis B besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, K kecil. B besar itu bulat, K besar itu kuning. B kecil kisut, K kecil hijau. Gametnya, karena B besar, anak-anak, kenapa tidak tulis di sini B besar? Karena dia dominan, maka kita turunkan satu saja gametnya. Begitupun ini, K besar, karena dominan, maka kita turunkan satu saja. Begitupun B kecil, kita turunkan B kecil saja. K besar, K kecil, kita turunkan K kecil saja. Bagaimana kalau dia sifat heterozigot? Kalau heterozigot kita turunkan dua-dua. Atau kita tulis dua-dua ya. Sekarang mendapatkan keturunan ke-1. Untuk mendapatkan F1 kita silangkan gametnya. Yang sama, kita lihat yang sama ya. Ini kenapa dapat B besar, B kecil, anak-anak disilangkan ini ya. B besar disilangkan dengan B kecil, dapatnya B besar, B kecil. K besar disilangkan dengan K kecil, dapatnya K besar, K kecil. Bagaimana sifat yang nampak? Bulat kuning. Oh Pak, di sini ada kisut, di sini juga ada hijau. Kenapa tidak bulat kisut kuning hijau? Karena bulat kuning dominan anak-anak, maka ada B besar, B kecil tetap baca bulat, K besar, K kecil baca kuning karena dominan. Ya. Kita lanjut untuk mencari induk kedua, yaitu rumus tetap sama, F1 disilangkan dengan F1. F1 kita tulis kembali, B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yaitu bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Gametnya, ini agak beda sedikit anak-anak dengan persilangan monohibrid. Di sini B besar, K besar, diperoleh dari mana anak-anak? Kita silang ini. B besar dipasangkan dengan K besar, dapatnya B besar, K besar. Lagi, B besar dengan K kecil, dapatnya B besar, K kecil. Berikut, B besar dengan K besar, dapatnya B kecil, K kecil. Berikut, B kecil dengan K kecil, dapatnya B kecil, K kecil. Sama juga yang F1 di sini, sama. B besar dengan K besar.
B besar dengan K kecil, B besar K kecil. B kecil dengan K besar, B kecil K kecil. B kecil K kecil, B kecil K kecil. Maka gametnya ada 4. 4 kali 4, 16. Makanya sebentar kita akan dapat papan caturnya ada 16 kolom. F2 menggunakan metode papan catur atau diagram Punnett. Kita lanjut. Nah ini anak-anak. Tadi kita lihat ada gamet jantan, gamet betina. Gamet jantan B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Begitupun yang betina sama. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Bagaimana cara untuk mengisi kolom 1? Itu anak-anak kita gabungkan. B besar dengan B besar hasilnya B besar, B besar. K besar dengan K besar hasilnya K besar, K besar. Kolom kedua, tetap dari sini ke sini. B besar dapatnya B besar, B besar. K besar dengan K kecil dengan K besar dapatnya K besar, K kecil. Berikut kolom 3, B kecil dengan B besar dapatnya B besar, B kecil. K besar dengan K besar dapatnya K besar, K besar. Nomor 4, B kecil dengan B besar dapatnya B besar, B kecil. K kecil dengan K besar, tulis K besar, K kecil. Nomor 5, B besar dengan B besar dapatnya B besar, B besar. K besar dengan K besar dapat, K besar dengan K kecil, kita tulis K besar, K kecil. Kita gabungkan ini lagi. B besar dengan B besar, hasilnya B besar, B besar. Genotipnya K kecil dengan K kecil, dapatnya K kecil, K kecil. Untuk isi kolom 7, kita silangkan ini lagi. B kecil dengan B besar, dapatnya B besar, B kecil. K besar dengan K kecil, dapatnya K besar, K kecil. Dan kolom 8, B kecil dengan B besar, dapatnya B besar, B kecil. K kecil dengan K besar, dapatnya K, nomor 8 ini, K kecil dengan K kecil, dapatnya K kecil, K kecil. Nomor 9, B besar digabungkan dengan B kecil, dapatnya B besar, B kecil. K besar disilangkan dengan K besar, dapatnya K besar, K besar. Nomor 10, B besar dengan B kecil, dapatnya B besar, B kecil. K kecil dengan K besar, dapatnya K besar, K kecil. Yang berikut 11, B kecil dengan B kecil, kita tulis B kecil, B kecil. K besar disilangkan dengan K besar, dapatnya K besar, K besar. 12, B kecil dengan B kecil, dapatnya B kecil, B kecil. K kecil dengan K besar, dapatnya K besar, K kecil. 13, B besar dengan B kecil, dapatnya B besar, B kecil. K besar disilangkan dengan K kecil, dapatnya K besar, K kecil. Untuk isi nomor 14, B besar dengan B kecil, dapatnya B besar, B kecil. K kecil dengan K kecil, dapatnya K kecil, K kecil. B kecil dengan B kecil, dapatnya B kecil, B kecil. K besar dengan K kecil, dapatnya K besar, K kecil. Dan yang terakhir 16, B kecil dengan B kecil, kita tulis B kecil, B kecil. K besar dengan, K kecil dengan K besar, K kecil dapatnya K kecil, K kecil. Baik anak-anak, ini kita sudah dapat 16 anak. Pasti memiliki fenotip dan genotip yang berbeda. Kita lihat dulu rasio fenotip ada bulat kuning. Nah, anak-anak kita lihat sini. B besar tadi apa? Bulat. K besar kuning. B besar bulat. K besar K kecil kuning. Kenapa? Karena besar dominan terhadap yang kecil. Jadi kita lihat bulat kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Berarti bulat kuning ada 9. Makanya ditulis ini 9. Bulat tapi hijau. Berarti ada B besar dan ada K kecil. Karena K kecil tadi hijau ya. Bulat hijau kita lihat. Nomor 6, 8, dan 14. Makanya ada 3. Kisut kuning. Ya, kita lihat di sini. Kisut kuning. B kecil, B kecil. K besar, K besar. Ada kisut warna kuning. Kisut warna kuning. Kisut warna kuning. Berarti ada 3. Sedangkan kisut hijau hanya 1. Berarti rasio fenotipnya 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 9. Nah, coba kita jumlah. Sesuai tidak anak 16 ini? 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 1, 16. Berarti pas. Nah, bagaimana mendapatkan presentasi anak-anak? Berarti 9 per 16, karena ada 16 anak, kali 100 dapat 56,25% bulat kuning. Bulat hijau ada berapa? Ada 3. Dari berapa bersaudara? 16. Berarti 3 per 16 kali 100 dapatnya 18,75% bulat hijau. Begitupun kisut kuning sama ya. 3 per 16 kali 100 dapatnya 18,17% kisut kuning. Dan yang terakhir, kisut hijau ada 1 saja dari 16 bersaudara, maka 1 per 16 kali 100 dapatnya 6,25% kisut hijau. Kita jumlah ini 56,25 tambah 18,75 tambah 18,75 tambah 6,25 nanti jumlahnya 100. Rasio genotip. B besar, B besar, K besar, K besar hanya 1. Itu anak pertama. B besar, B besar, K besar, K besar ada 2. Kita lihat di sini ya. Ada 2. B besar yang sama persis. Genotip ya. B besar, K besar, K besar. Yaitu nomor 2 dan nomor 5. Makanya di sini tulis 2. Kita lihat lagi ada B kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K besar. Ada 2 juga. Dengan yang mana? Kita cari lagi. Oh, yang 9. Berarti 3 dan 9 genotipnya sama persis atau kembar, anak kembar ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ada 2. Dan di sini ada 4 anak-anak. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita lihat. Oh, anak yang keempat. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita lihat lagi anak keberapa? Anak ke-7 sama persis. Anak keberapa lagi? Anak ke-10. Dan anak yang ke-13. Ya, genotipnya sama persis. Begitupun yang ini ya, 2. Nanti anak-anak lihat sendiri dan dari contoh yang ada. Cari presentasi juga sama ya. 1 per 16 kali 100 dapat ini. 2 per 16 kali 100 dapat ini. 2 per 16 kali 100 dapat ini. 4 per 16 kali 100 dapat 25%. B besar, B kecil, K besar, K kecil, dan seterusnya. Kita lanjut anak-anak. Nanti anak-anak silakan lihat di buku halaman 120 itu tentang pewarisan sifat. Kita lanjut. Ini lagi pada manusia terakhir ini anak-anak. 2. Seorang laki-laki memiliki warna iris mata coklat, kulit cawa matang. Itu C besar, K besar, K besar. Menikah dengan wanita memiliki warna iris mata biru, kulit putih. C kecil, K besar, K kecil. Dan diperoleh keturunan F1 seluruhnya beriris mata warna coklat, kulit cawa matang, yaitu C
besar C kecil, K besar K kecil. Ini diingat ini. Jika F1, jika keturunan F1 yang laki-laki menikah dengan wanita bergenotip C kecil, C kecil, K kecil, K kecil. Berapakah presentasi F2 yang memiliki warna iris mata coklat, kulit sawo matang? Nah, itu kita tentukan parentalnya. Tadi, C besar, C besar, K besar, K besar, mata coklat, kulit sawo matang. C kecil, C kecil, K kecil, K kecil, mata biru, kulit putih. Nah, ini anak-anak, kita lihat gametnya, karena sama kita turunkan satu. Ini juga K besar, sama kita turunkan satu. Ini juga sama, kita turunkan C kecil saja. Ini K kecil sama, kita turunkan K kecil saja. Ya. Maka gamet ini disilangkan. C besar, silang C kecil, dapatnya C besar, C kecil. K besar, silang K kecil, dapatnya K besar, K kecil. Mata coklat, kulit sawo matang. Karena besar, dominan terhadap kecil. Untuk mendapat induk kedua, sama. Ya. Tulis kembali, C besar, C kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan C kecil, C kecil, K kecil, K kecil. Gamet keduanya, karena di sini heterosigot, maka gametnya ada 4. Diperoleh dari mana? C kecil, C besar digabungkan dengan K besar, dapatnya C besar, K besar. C besar disilangkan dengan K kecil, dapatnya C besar, K kecil. C kecil digabungkan dengan K besar, C kecil, K besar. C kecil digabungkan dengan K kecil, C kecil, K kecil. Sedangkan di sini homo, maka hanya ada C kecil dengan K kecil. Kita cari keturunan kedua, dibuat dalam tabel papan 1. Nah ini anak-anak, kita tinggal tulis kembali gametnya, sel kelaminnya, baik yang jantan maupun yang betina. Ini, untuk mendapatkan anak pertama, C besar disilangkan dengan C kecil, dapatnya C besar, C kecil. K besar silang dengan K kecil, dapatnya K besar, K kecil. Yang kedua, C besar silang dengan C kecil, dapatnya C besar, C kecil. K besar, K kecil disilangkan dengan K kecil, K kecil, K kecil. C kecil silang dengan C kecil, C kecil, C kecil. K besar silang dengan K kecil, K besar, K kecil. C kecil silang dengan C kecil. Dapatnya C kecil, C kecil, K kecil, K kecil. Nah kita lihat, karena dominan, maka nomor 1 dominan. Mata coklat, kulit sawo matang. Ini juga ya. Mata coklat, kulit putih, karena K kecil. Di sini beda lagi, karena C kecil-kecil, mata biru, kulit sawo matang, karena K besar dominan terhadap K kecil. C kecil tetap mata biru, kulit putih. Rasio fenotipnya 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1. Ya, berarti presentasi mata coklat, kulit sawo matang adalah 25. 25 dapat dari mana? 1/4, karena ada 4 anak, kali 100 dapat 25. Ini juga. Maka semua tetap dapat 25 ya. 1/4 kali 100. 1 kali 100, 100 bagi 4, 25. Jadi demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Tolong anak-anak belajar lagi, nanti Pak kirim PowerPoint supaya anak-anak bisa baca lagi dan lebih jelas lagi. Nanti perhatikan buku Pewarisan Sifat halaman 120 sampai dengan 149. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.